Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahul Taiba. Saya dari kelas Ekonomi Islam kelas A. Di sini saya akan memenuhi tugas yang diberikan oleh Pak Iman, mata kuliah Pasar Modal Syariah. Di sini saya akan membahas tentang analisis saham syariah PT Unilever Indonesia. Adapun pembahasan yang akan saya bahas ke depannya adalah yang pertama, sejarah dan profil singkat Unilever Indonesia. Visi dan misinya, produk Unilever, saham perdananya, pemegang sahamnya, analisis saham Unilever, dan yang terakhir adalah saran dan kesimpulan dari saya pribadi. Baik, langsung saja kita masuk kepada pembahasan. Yang pertama, ada sejarah dan profil singkat Unilever Indonesia. PT Unilever adalah perusahaan multinasional yang memproduksi barang konsumen yang bermarkas di Rotterdam, di Belanda. Perusahaan ini didirikan tahun 1930. Perusahaan ini mempekerjakan 206.000 pekerja, memproduksi makanan, minuman, pembersih, dan konsumen pribadi. Adapun beberapa merek terkenal milik Unilever adalah Rinso, sabun, Sunsilk, Dove, dan Clear, seperti yang kita pakai dan kita kenakan sehari-hari. Dan selanjutnya, PT Unilever Indonesia didirikan pada Desember 1933 sebagai Zeefabriken N.V. Lever dengan akta nomor 33 yang dibuat oleh T.N. A.H. van Ophuijsen, notaris di Batavia. Akta ini disetujui oleh Gubernur Jenderal van Nederlands Indië dengan surat nomor 14 pada tanggal 16 Desember 1933. Terdaftar di Raad van Justitie di Batavia dengan nomor 302 pada tanggal 22 Desember 1933 dan diumumkan dalam Javatscourant pada tanggal 9 Januari 1934. Tambahan nomor 3. Adapun visi dan misi dari Unilever Indonesia itu sendiri adalah yang pertama ada visinya yaitu berbunyi to become the first choice of consumer, customer, and community. Dan adapun beberapa misinya antara lain adalah menjadi yang pertama dan terbaik di kelasnya dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi konsumen. Menjadi rekan yang utama bagi pelanggan konsumen dan komunitas. Menghilangkan kegiatan yang tidak bernilai tambah dari segala proses. Menjadi perusahaan terpilih bagi orang-orang dengan kinerja yang tinggi. Bertujuan meningkatkan target pertumbuhan yang menguntungkan dan memberikan imbalan di atas rata-rata karyawan dan pemegang saham. Mendapatkan kehormatan karena integritas tinggi, peduli kepada masyarakat dan lingkungan. Adapun beberapa produk Unilever yang akan saya tampilkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada sabun Lifebuoy. Yang kedua, ada sabun cuci piring Sunlight. Yang ketiga, ada sabun cuci pakaian, yaitu Rinso. Pasta gigi Pepsodent. Kecap Bango makanan. Minuman ada buah Vita. Makanan es krim Walls. Rexona deodoran. Teh Sariwangi. Dan yang terakhir ada Royco. Nah, di sini cuman beberapa saja yang saya tampilkan. Tetapi masih banyak produk dari Unilever, puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Tapi di sini saya hanya menampilkan 10 yang sering kita kenakan atau sering kita gunakan sehari-hari. Adapun saham perdana IPO dapat dilihat pada tabel tanggal IPO 11 Januari 1982, saham penawaran 9.200.000, saham pendiri 0, total saham terdaftar persentase 15,00%, harga penawaran 3.175, dana terkumpul 29.210.000.000, Biro Administrasi Efek ada PT Serestar Indonesia,
penjamin emisi utama ada PT ASEAN Indonesia, PT Dana Reksa Persero, PT Merchant Investment Corporation. Dan ada pun beberapa pemegang saham Unilever Indonesia. Dapat dilihat pada tabel. Yang pertama ada Unilever Indonesia Holding BV dengan jumlah saham 32.424.387.500. Modal yang disetor sekitar 64.848.775.000 dengan total persentase 85,00%. Yang kedua adalah public, jumlah saham sekitar 5.725.612.500 dengan modal disetor 11.451.225.000 dengan persentase 15,00%. Nah, adapun analisis saham yang saya dapat dari beberapa website dapat ditampilkan pada tabel seperti berikut. Nah, dapat dilihat di sini, menurut website Yahoo Finance, dapat dilihat pada grafik sejak dividen terakhir yang semulanya harga Rp7.725 dalam waktu 5 bulan hingga kini pada bulan Mei menjadi 5.525. Mengapa bisa terjadi penurunan? Banyak faktor yang terjadi sehingga terjadinya penurunan harga. Adapun informasi yang saya dapat dari beberapa website, Unilever Indonesia terjadi penurunan saham dikarenakan ada beberapa hal, yaitu yang pertama, mekanisme pasar saham atau fluktuatif harga saham yang cenderung turun naik. Yang kedua, ada sentimen market atau penilaian negatif terhadap Unilever. Yang ketiga, ada kinerja atau laba yang menurun. Dan masih banyak faktor yang menyebabkan harga saham di Unilever menurun. Nah, yang terakhir, adapun saran dan kesimpulan yang dapat saya ambil adalah saran saya kepada pembaca mengenai analisis saham terhadap Unilever Indonesia ini adalah bahwasannya tidak apa-apa saja membeli atau menginvestasikan sahamnya kepada Unilever. Karena dugaan saya bisa saja untuk kedepannya grafik akan mulai naik kembali dikarenakan status COVID-19 yang tidak menentu ini. Dan para konsumen akan terus meningkat dikarenakan kepadatan penduduk yang terus bertambah sehingga membutuhkan kebutuhan hidup yang rata-rata ketergantungan kepada produk Unilever ini. Sehingga itu semua akan menyebabkan laba naik. Oleh karena itu, saya merekomendasikan kepada para pembaca untuk menginvestasikan dananya dengan belajar terlebih dahulu dan melihat perkembangan selanjutnya sedikit demi sedikit terhadap Unilever Indonesia. Nah, jika investor sudah memiliki saham tersebut, maka menurut saya keputusan yang sebaiknya diambil adalah menambah atau mempertahankan saham tersebut dengan harapan di kemudian hari harganya akan naik karena kondisi fundamental perusahaan cukup baik. Rendahnya harga saham di pasar modal dapat dipengaruhi oleh rendahnya permintaan di pasar saham serta persepsi dari seorang investor. Jadi kita sebagai investor harus yakin terhadap apa yang sudah kita pelajari dan kita yakini. Yang kedua, jika sudah yakin, menurut saya, saran saya, kita harus sesegera menambahnya. Karena kembali lagi ke keyakinan kita bahwa saham tersebut akan naik. Dan yang terakhir adalah yakin. Karena bila yakin, insya Allah kedepannya semuanya akan baik. Nah,
Adapun kesimpulan yang dapat saya rangkum dari semua adalah PT Unilever Indonesia ini didirikan pada 5 Desember 1933 sebagai Zip Fabricant N.V. Lever dengan Akta Nomor 33 yang dibuat oleh T.N.A.H. van Ophuijsen dengan Akta Nomor 92 yang dibuat oleh Notaris T.N. Mudofir Hadi SH tertanggal 30 Juni 1997. Nama perusahaan diubah menjadi PT Unilever Indonesia Tbk. Perusahaan itu sendiri mendaftarkan 15% dari sahamnya di Bursa Efek. Pada umumnya, pada rapat umum tahunan perusahaan pada tanggal 24 Juni 2003, para pemegang saham menyepakati pemecahan saham dengan mengaruhi nilai nominal saham dari Rp100.000 menjadi Rp10.000 per saham. Perusahaan ini sendiri bergerak dalam produksi sabun, deterjen, dan lain-lain, makanan maupun minuman, bahkan kosmetik. Sekian dari saya mengenai analisis saham syariah terhadap PT Unilever Indonesia Tbk. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.